صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Ahmad, Ibu Ana sekeluarga, Ustaz kita Ustaz Maran, dan seluruh ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah pada malam yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dan kita sudah membacakan doa kumel, bacakan surat Yasin, dan kita sekarang insya Allah mengkaji sebagian ilmu Ahlul Bait. Kita sudah masuki bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Dan tentu antum sudah sering mendengar tentang kemuliaan dan fadilah bulan Rajab. Tapi tidak salahnya kalau kita mengulang kembali, kita membaca kembali tentang keagungan dan kemuliaan bulan Rajab, agar kita tertarik untuk mengamalkan berbagai amal ibadah dalam bulan yang sangat mulia ini. Saya hanya mau menyampaikan dan menyambung lisan saja dari penulis kitab Mafathul Jinan, Syekh Abbas Al-Qumi, yang juga seorang muhaddis yang terkenal. Dalam kitab doa beliau, kitab Mafathul Jinan pada halaman 188 dalam cetakan Beirut ini, beliau menjelaskan tentang fadilah bulan Rajab yang sangat agung ini. Saya akan bacakan sebagiannya, insya Allah bermanfaat buat kita semua, buat saya pribadi, keluarga, dan insya Allah buat anak kita semuanya. Al-Faslul Awal, fasal pertama, fi fadli syahri Rajab wa a'malihi, tentang keutamaan dan kemuliaan bulan Rajab dan amal ibadah di dalam bulan Rajab ini. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna hadha syahra wa syahra sya'bana wa syahra ramadana hiya ashhurun mutanahiyati syarab wal ahaditsu fi fadliha katsiratun. Ketahuilah bahwa bulan ini, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan, kata beliau, hiya ashhurun mutanahiyatus syarab. Itu bulan-bulan ini, 3 bulan ini, bulan yang sangat mulia, sangat agung. Dan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta Ramadan sangat banyak, kata beliau. Bal ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, bahkan ada riwayat dari Rasulullah, beliau bersabda, inna Rajaba syahrullahil azim, bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah yang agung. La yuqaribu syahrun minasyuhuri hurmatan wa fadlan. Tidak ada bulan yang lain yang mendekati kemuliaannya dan keutamaannya. Wal qitalu ma'al kufari fi haramun, dan berperang bersama orang kafir pada bulan Rajab haram. Ini bagaimana? Palestina sedang perang, ya, Yaman sedang berkecamuk, Iran turun tangan. Ini bagaimana? Dikatakan dalam hadis, wal qitalu ma'al kufari fi haramun. Berperang melawan orang kafir pada bulan Rajab ini adalah haram, termasuk Asyurul Hurum. Ala inna Rajaba syahrullah. Ketahuilah bahwa bulan Rajab bulan Allah. Artinya saking mulianya maka bulan ini dinisbatkan
digandengkan dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang sangat mulia itu dinisbatkan, digandengkan kepada Allah. Kayak Ka'bah saking mulia disebut Baitullah. Bulan saking mulianya Syahrullah. Jadi bulan Allah. Rumah Allah, Ka'batullah. Wa Sya'ban syahri kata Rasulullah. Bulan Sya'ban bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Itu 3 bulan yang sangat mulia. Kemudian tentang berpuasa pada bulan Rajab ini. Semoga kita bisa dapat taufik berpuasa walaupun hanya 1 hari saja kita usahakan insyaAllah. Jangan sampai terlewat. Doakan saya juga bisa berpuasa pada bulan Rajab ini insyaAllah. Kita saling mendoakan. Ala faman shoma min rajaba yawman istaujaba ridwanallahil akbar. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja pada bulan Rajab ini, pasti dia mendapatkan ridwanullahil akbar. Keridhaan Allah yang akbar. Bukan ridha biasa, tapi ridwanullah, keridhaan Allah yang akbar. Wa ridwan minallahi akbar. Ini enggak sembarangan. Bukan ridha Allah yang kelas ringan atau kelas menengah, tapi yang kelas tinggi, yang akbar. Wa btada anhu ghadaballahi atau wa btada anhu ghadaballahi, dan dia akan dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wa uliqa anhu babun min abwabin nar, dan akan ditutup baginya satu pintu daripada pintu neraka. Ini tentu perlu penjelasan ya. Kita lanjutkan saja. Wa an Musa bin Ja'far alaihi wasallam qala, dari Imam Musa bin Ja'far alaihi wasallam beliau berkata, man shoma yawman min Rajab, barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab, taba'adat anhun naru masirata sanah, maka api neraka akan menjauh sejauh perjalanan 1 tahun. Ini masyarah perjalanan apa ini? Apakah cahaya? Apakah jalan kaki? Apakah perjalanan jet tempur? Apakah perjalanan ruh? Iya. Bertingkat-tingkat. Perjalanan malaikat beda lagi. Masing-masing punya kekuatan. Paling tinggi, paling cepat perjalanan Ruhul Kudus. Ya. Itu di atas malaikat Jibril. Kita nggak tahu di sini. Tentu di sini nggak disebutkan karena perjalanan di sini berbeda-beda antara setiap orang masing-masing tergantung amal perbuatannya. Wa man shoma salasata ayyamin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berpuasa 3 hari maka pasti dia akan masuk surga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, beliau juga berkata, Imam Musa bin Ja'far alaihi wassalam, Rajab nahrun fil jannah. Rajab adalah nama sebuah sungai di surga. Asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Kayak apa kira-kira? Nggak tergambarkan. Tiang puasa di bulan Rajab. Man shoma yawman min Rajab saqahu Allah azza wa jalla min dzalikan har. Siapa yang puasa pada bulan Rajab nanti akan diberi minum dari sungai tersebut. Sungai Rajab namanya, yang ada di surga. Wa ani Shadiq sallallahu wasallamu alaihi, dari Imam Ja'far Shadiq, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, Rajab syahrul istighfari. Rajab syahrul istighfari li ummati. Bulan Rajab bulan istighfar untuk umatku. Kesempatan yang besar untuk kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aksiru fihi al-istighfar, maka perbanyaklah beristighfar pada bulan Rajab ini. Fa'innahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih sayang. Wa yusamma ar-Rajabu al-asabba, dan bulan Rajab juga dinamakan dengan al-asab, yaitu yang mengguyur, yang mencucur. Lianna rahmata ala ummati tusabbu sabban fihi, karena rahmat untuk umatku kata Rasulullah pada bulan ini itu diguyur, dicurahkan sebanyak-banyaknya. Fastaghfiru min qawli, maka perbanyaklah mengucapkan astaghfirullah wasalhu at-taubah. Ya. Apa bacanya? Astaghfirullah was'aluhu at-taubah.
Aku mohon ampun kepada Allah. Was'alhu dan mohon kepadanya at-taubata taubat. Ada riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq juga dari Ibnu Babawayh ketika beliau menjumpai Imam Ja'far As-Shadiq pada bulan Rajab. Waqad baqiyat minhu ayyamun, tinggal sisa berapa hari saja. Falamma nadhar ilayya qala li, ketika Imam Ja'far As-Shadiq memandang kepada Ibnu Babawayh, beliau berkata, namanya Salim. Ya Salim, hal sumta fi hadha syahri syai'an? Wahai Salim, apakah engkau berpuasa pada bulan Rajab ini? Sedikit, walaupun hanya 1 hari. Qultu. Beliau berkata, beliau menjawab, la, tidak wahai Imam. Wallahi demi Allah. Dia belum berpuasa. Si Salim ini, itu Ibnu Babawayh. La wallahi ya ibna Rasulillah. Belum puasa. Aku ini ya Rasulullah. Wahai putra Rasulullah. Faqala li, Imam Ja'far As-Shadiq berkata kepadaku, faqad fataka minas thawabi ma lam yu'lam mablaghu illallah. Atau ma lam ya'lam mablaghu illallah azza wa jalla. Engkau telah kehilangan pahala yang sangat besar yang tidak ada yang mengetahui saking besarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena belum berpuasa. Kata Rasulullah, inna hadha syahrun qad faddalahu Allah wa 'azzama hurmatahu wa ujaba lis-sha'imina fihi karamatahu. Bulan ini, bulan Rajab adalah bulan yang Allah muliakan, yang Allah agungkan, yang Allah hormati, dan Allah mewajibkan, mengharuskan bagi yang berpuasa mendapatkan kemuliaannya. Qala, kemudian Salim berkata, faqultu, aku berkata kepada Imam Ja'far Shadiq, ya benar Rasulullah wa putra Rasulullah, fa in sumtu mimma baqiya minhu syai'an hal analu fauzan bi ba'di thawabi sha'ibina fihi. Karena dia belum berpuasa ini, Salim. Ya, murid Imam Ja'far Shadiq. Wa putra Rasulullah, kalau aku berpuasa pada sisa hari yang terakhir ini, walaupun sedikit, walaupun hanya 1 hari saja, apakah akan mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan dengan sebagian puasa orang yang berpuasa? Faqala Imam Ja'far menjawab, ya Salim, wahai Salim, man shoma yawman min akhir hadha syahri, siapa yang berpuasa 1 hari pada akhir bulan ini, kana dzalika amanan min syiddati sakaratil maut. Maka puasanya dapat mengamankan dari dahsyatnya sekarat maut. Wa amanan lahu min hawlil matla'i wa adabil qabri, dan dia akan menjadi aman dari siksaan, dari azab kubur. Wa man shama yawmaini min akhir hadha syahri, siapa berpuasa 2 hari pada akhir bulan ini, pada minggu terakhir, kan lahu bidzalika jawazan ala surat, dia akan dapat melewati surat secepat kilat dengan mudah. Wa man shama salasata ayyamin min akhir hadha syahri, siapa berpuasa 3 hari pada akhir bulan Rajab ini, amina yaumal faza'il akbar min ahwalihi wa syada'idihi, dia akan aman dari kejutan atau dahsyatnya pada hari kiamat. Ya. Hari kiamat hari yang sangat dahsyat, yang hamil menunggu kandungannya, anak lari dari orang tuanya. Jadi kehancuran semuanya. Jadi sangat dahsyat itu akan aman orang yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, pada akhir bulan Rajab. Bahkan wa'tiya bara'atan minan nar, akan dicatat dia akan bebas dari api neraka. Masya Allah. Wa alam annahu qad warada li shaumi syahri Rajab fadlun katsirun. Tahu bahwa terdapat hadis-hadis tentang keutamaan Rajab sangat banyak sekali. Waruya anna man lam yaqdir ala dzalika, ada riwayat barang siapa yang tidak mampu berpuasa karena sakit mah, karena tua, karena ya hal yang lain dalam perjalanan misalnya ketika berperang macam-macam ujur, maka sebagai gantinya yusabbihu fi kulli yawmin mi'ata marrah, baca tasbih sehari 100 kali. Kalau nggak bisa berpuasa sebagai gantinya. Bihajat tasbih lianala ajra siyami, dengan tasbih berikut ini agar dia memperoleh puasa orang yang berpuasa, agar dapat pahala orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Itu tasbihnya subhanal ilahil jalil, subhana man la yanbaghi tasbihu illa lah, subhanal a'azzil akram,
Subhana man labisal izza wa huwa lahu ahlun. Ini tasbihnya. Nanti kita catat ya. Di-share di grup insyaallah. Subhanal ilahil jalil, maha suci Allah yang agung. Subhana man la yambaghi tasbihu illa lah. Maha suci zat yang tidak layak bertasbih melainkan hanya kepadanya. Subhanal a'azzil akram. Maha suci Allah yang maha mulia, maha perkasa dan maha agung. Subhana man labisal izza wa huwa lahu ahlun. Maha suci Allah yang mengenakan kemuliaan dan dia ahli dalam diucapkan tasbih tersebut. Itu tentang kemuliaan bulan Rajab. Ya, secara singkat tentunya. Kemudian pada halaman yang lain saya bacakan saja tentang keutamaan bulan Rajab. Ada doa yang kita baca dianjurkan setiap selesai sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Yaitu ucapan ya man arjuhu likulli khair wa amanu sakhatuhu inda kulli syar. Ya man yu'til katsira bil qalil. Ya man yu'ti man salah. Ya man yu'ti man lam yas'alhu wa man lam ya'rifhu. Tahannunan minhu wa rahmah. A'tini bimas'alati iyyak. Jami'a khairid dunya wa jami'a khairil akhirah. Wasrif anni bimas'alati iyyak. Jami'a syarrid dunya wa syarril akhirah. Fa innahu ghairu manqusim ma a'tait. Wazidni min fadlika ya karim. Kalau di Iran ini serempak semuanya baca karena memang ya sana tempatnya gudang ilmu, gudang ulama, tempat ahlul bait. Jadi setiap surat baca. Saya terjemahkan ya. Ya man arjuhu likul khair. Perhatikan maknanya. Karena salah satu problema kita, bahkan ini musibah yang besar, sering kita baca doa, kita nggak paham artinya. Sangat disayangkan. Padahal satu baris baca doa dengan paham maknanya lebih afdal daripada baca satu buku tanpa paham maknanya. Perlu memahami arti dan maksudnya. Ya man arjuhu likulli khair. Wahai zat, ya Allah, yang aku harapkan likulli khair. Dalam seluruh kebaikan. Wa amanu sakhatuhu inda kulli syar. Dan aku merasa aman dari kemurkaannya, dari segala keburukan. Dari segala kejahatan. Ya man yu'tal katsira bil qalil. Wahai zat, wahai Allah, yang memberikan yang banyak bil qalil dengan ibadah yang sedikit, dengan amal baik yang sedikit. Amal kita sedikit tapi Allah berikan sangat banyak. Ya man yu'ti man sa'alah, wahai zat ya Allah yang memberikan orang yang memintanya, yang memohon kepadanya. Ya man yu'ti man lam yas'alhu, wahai zat wahai Allah yang juga memberikan orang yang tidak memintanya juga. Yang minta diberi, yang tidak minta juga diberi juga. Itu rahmat Allah yang maha luas. Wa man lam ya'rifu, juga orang yang tidak mengenalnya diberi juga oleh Allah. Tahannunan minhu wa rahmah, karena belas kasih sayang dan rahmat dari Allah kepada mereka. A'tini bimas'alati iyyak, berikanlah kepadaku terhadap apa yang aku minta kepada engkau. Jami'a khairid dunya wa jami'a khairil akhirah, semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat. Ya, ini doa sapu jagat. Kita minta semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat, kita minta pada bulan Rajab ini. Allah Maha Luas, rahmatnya akan diberikan tentunya. Wasrif anni bimas'alati iyyak, dan singkirkanlah, jauhkanlah, hindarkanlah dariku dengan permohonanku ini kepadamu, jami'a syarrid dunya wa syarril akhirah. Semua keburukan, semua kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Fa innahu ghairu manqusim ma atait, karena hal itu tidak akan mengurangi apa yang kau berikan kepada kami. Wazidni min fadlika ya karim, dan tambahkanlah kepadaku dari karuniamu ya karim. Nah, di sini kemudian setelah selesai dianjurkan oleh Rasulullah ya, dalam riwayatnya kita memegang janggut kita di situ, pegang atau pegang jenggot ya nggak apa-apa. Tangan menggerak-gerakkan gitu. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dan na'ma'i wal jud, ya dal man yutaul harim syaibati 'alan nar. Sini kita nggak paham apa maksudnya. Rasul menganjurkan setelah selesai baca doa, kemudian baca pelengkapnya sambil memegang janggut atau jenggot, kepulan jenggot. Dan tangan menggoyang-goyang gitu. Ya dal jalali wal ikram, ya dan na'ma'i wal jud, ya dal man yutaul harim syaibati 'alan nar. Haramkanlah
ketuaanku ini daripada api neraka. Itu saya juga nggak paham apa maksudnya seperti itu. Nah di sini yang ketiga bahwa malam pertama bulan Rajab itu malam ini adalah malam Raghaib. Semua sudah kelewat. Ada amalan antara maghrib dan isya yang luar biasa manfaat dan fadilahnya. Namanya malam Raghaib yang fadilahnya sangat banyak sekali. Luar biasa. Ya, tentu sudah lewat. Kita baca istighfar saja. Amalannya banyak sekali macam-macam. Ini malam juga pertama. Nanti bisa mungkin bisa ditombokin barangkali setelah pulang baca namanya doa yang lain. Mudah-mudahan doa akumul yang kita baca bisa menambal malam Raghaib yang sangat banyak ini. Fadilah yang luar biasa. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Tadi kita menyinggung tentang keutamaan istighfar pada bulan Rajab. Sangat dianjurkan. Walaupun singkat tidak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim tidak apa-apa. Atau astagfirullah atubu alaih. Atau astagfirullah rabbi wa atubu alaih. Boleh. Yang mana saja. Mau 70 kali, mau 100 kali. Boleh. Berapa saja. Tentang istighfar. Nanti bisa lihat misalnya di surat Al-Imran ayat 135. Juga di surat An-Nisa ayat 110. Dibahas tafsirnya sangat panjang. Saya baca hadisnya saja. Satu hadis untuk mengambil berkah tentang istighfar. Dalam riwayat ada sebuah hadis dari Luqman yang berwasiat kepada putranya. Kata beliau, Luqman al-Hakim, ya bunayya wahai anakku, la yakunu diku aqyasa minka. Jangan sampai ayam jago itu lebih pandai, lebih cerdas daripadamu. Kita kayaknya rata-rata nih kebanyakan kita, saya juga kalah sama ayam jago. Kata Luqman al-Hakim. Kenapa? Yaqumu fi waqti sahari wa yastaghfir. Ayam jago waktu sahur dia bangun, dia beristighfar. Ayam jago itu sebelum subuh dia kalau dia kukuruyuk itu istighfarnya itu. Ya. Ayam jago akan tahu. Wa anta naim, kamu tidur. Jangan kalah sama ayam jago. Dia istighfar ketika waktu subuh bangun, kita masih tidur. Ya. Mending bikin kue ya, gimana daripada tidur. Sambil istighfar, dapat dua, dapat dunia, dapat akhirat juga. Bikin kue sambil istighfar. Rasulullah bersabda, khairud du'ai al-istighfar. Sebaik-baiknya itu adalah istighfar. Kita nggak perlu syarah ya, karena perlu waktu panjang. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, khairul ibadati al-istighfar. Sebaik-baik ibadah adalah istighfar. Hadis yang lain, aksiru minal istighfari. Perbanyaklah membaca istighfar. Di bulan Rajab terutama kita harus berbanyak baca istighfar. Fa innallaha 'azza wa jalla lam yu'allimkumul istighfara illa wa huwa yuridu an yaghfira lakum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kalian baca istighfar, melainkan Allah menginginkan agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu cara agar Allah mengampuni dosa kita baca istighfar. Khususnya bulan Rajab ini yang sangat mulia. Imam Ali berkata, ajibtu liman yaqnatu wa mahu al-istighfar. Aku heran orang yang putus asa padahal dia bisa istighfar. Gitu. Putus asa dari cari ilmu, ya nggak mampu lagi. Putus asa dari cari uang, putus asa dari berbagai macam kebaikan, apalagi putus asa dari rahmat Allah sampai membunuh diri. Na'udzubillah. Padahal bisa istighfar. Jadi selama kita beristighfar, masih ada jalan ke depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal apapun. Dalam cita-cita, dalam harta, dunia, akhirat, dalam hal apa saja. Istighfar bisa digunakan untuk apa saja. Bukan saja untuk ampunan dosa. Imam Ali berkata pada siang lain, ta'attaru bil istighfar. La tabdahkum rawaihul dzunub. Wangikanlah diri kalian dengan istighfar. Jangan permalukan kalian dengan baunya dosa kalian. Beliau juga berkata, man utiyal istighfar lam yuharram al-maghfirah. Orang yang diberikan kesempatan beristighfar, dia tidak akan dicegah dari ampunan Allah. Kalau istighfarnya betul-betul tentunya. Imam Ja'far Shadiq berkata, innal abda idza aznaba dzamban ujjila min ghudwatin ilal laili. Seorang hamba jika dia berbuat dosa dengan satu dosa maka ditangguhkan sampai besok ya. Dari pagi sampai malam ditangguhkan.
Jadi berbuat dosa pagi sampai malam ditangguhkan. Fa in istaghfarallaha lam yuktab alaihi. Jika dia beristighfar maka tidak dicatat. Ini kemuliaan seorang hamba Allah. Tidak langsung dicatat. Dosa bagaimana? Tidak ada penjelasan. Al-istighfaru wa ziyadatur rizki. Istighfar dan menambah rezeki. Ini ayatnya ada pada surat Hud ayat 3. Dan juga di surat Nuh ayat 10. Tentang istighfar itu dapat menurunkan rezeki. Saya nggak perlu baca ayatnya dan nggak perlu baca tafsirnya karena perlu waktu yang panjang. Imam Ali berkata, waqad ja'alallahu subhanahu al-istighfara sababan lidururir rizki wa rahmatil khalqi. Allah telah menciptakan dan menjadikan istighfar itu sebagai sebab untuk mengucurnya rizki dan rahmat kepada makhluk. Faqala ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Farahimallahu imra'an istabala taubatahu, maka Allah akan merahmati seseorang yang dia menerima taubatnya. Wastaqala khati'atahu, dan diampuni kesalahannya. Wa badara maniyatahu, dan dia bersegera untuk melaksanakan kebaikan anjurannya. Imam Ali juga berkata, al-istighfaru yazidu fir rizki. Istighfar dapat menambah rezeki. Juga beliau berkata, istaghfir turzak. Istighfar maka akan diberikan rezeki oleh Allah. Jadi kalau rezeki seret atau susah, banyak istighfar kepada Allah. Insyaallah akan Allah mudahkan rezeki kita. Itu tentang beberapa hadis mengenai istighfar. Masih banyak lagi tentang istighfar. Kita akan buka pada kesempatan yang lain insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak istighfar pada bulan Rajab ini sebisa mungkin. Karena itu tanpa tenaga, tanpa biaya, mau pagi, mau sore, mau siang, mau begatasi, mau tidak, mau di lisan, mau di hati saja, kita istighfar bulan Rajab ini. Semoga semua yang kita inginkan, yang kita harapkan dapat Allah berikan dengan kemudahan insyaallah. Mudah rezeki kita, mudah urusan kita, anak kita, semua misalnya kerabat kita, tangga kita, Allah berikan kemudahan, insyaallah berikan kesembuhan, dan semua kita Allah sampaikan kepada cita-cita yang diinginkan insyaallah ya rabbal alamin. Juga kita mohon agar ini peperangan segera berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Ya. Nah semakin luas kita melihat ini peperangan yang sangat dahsyat. Dan rupanya Iran sudah turun tangan langsung tangkap pernikahan dan sudah menampakkan taringnya Iran ini. Ya. Dan kita juga yakin informasi dari rahbat, dari ulama, Israel akan hancur, akan punah. Zionis akan hancur. Dan Islam akan jaya. Islam yang mana? Ya, Islam yang sekarang udah kelihatan. Islam yang mana lagi? Nggak ada Islam yang lain. Ini akan jaya. Akan mencuat. Dan Amerika akan hancur juga. Wahabi akan hancur. Karena Islam dengan perang Ahzab, di mana perang Ahzab, perang Khandaq, seluruh kaum munafikin, kaum kufar bersatu padu antara Nasrani, Yahudi, kaum munafikin di perang Ahzab, perang Khandaq bersatu. Ini perang Ahzab pada masa sekarang, di mana kaum munafikin, Saudi Arabia, Yordan yang lainnya, dan juga kaum kufar Nasrani, Yahudi bersatu untuk menghancurkan Islam. Dan yang melawan adalah kaum Syiah Imamiyah. Insyaallah kita akan menang, kita doakan dengan istighfar kita melihat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.